Pak Rudiana dan kawan-kawan adalah aktor-aktor terjadinya peristiwa perampasan mereka terhadap 8 orang. Kapolri, Rudiana CS harus segera tangkap adili, terbukti 8 tahanan tak bersalah rekayasa kasus Vina. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Masih mengikuti perkembangan dari kasus Vina ya, terutama apa jadinya nanti kalau kasus ini selesai. Apakah Ibu Rudiana bisa menggantikan 6 terpidana di Bui? Tapi katanya sih bisa jadi hanya harus mempertanggungjawabkan secara kode etik, pasti dimaafin sama 6 terpidana. Terus dan tidak mau, intinya 6 terpidana ini harus bebas gitu, dan tidak mau berurusan lagi dengan polisi gitu kan, pasti trauma banget gitu. Sudirman terutama yang paling trauma, paling menderita dengan perlakuan polisi yang menghukumnya sampai dia katanya tadi ditembak pistol karet ya, punggung belakangnya sampai duduk aja nggak bisa dan lain-lain, disuruh mengaku dan lain-lain. Itu beritanya paling dari Bu Titin sendiri yang sudah menjenguk Sudirman juga ya kan. Sudahlah, jangan sampai ada korban lagi. Simak lebih detailnya dari pengacara ini, seperti apa nanti ketika 6 terpidana ini bisa bebas. 8 orang ini nanti dia bebas, ya 7 orang ini dia bebas karena saya katakan udah bebas kan, 3 DPO juga sudah tidak ada. Kemudian ya dia paling kena etik sebentar aja kan. Kalau dia kena kode etik kan pasti kan dilaporkan di Propam, itu pun kalau orang mau lapor ke Propam. Kalau dia jujur dan terbuka, ya saya yakin bahwa keluarga daripada terpidana ini juga punya belas kasihan. Seperti kami dengan polisi, begitu Peggy Setiawan sudah bebas, kami sudah tidak mau memperpanjang dengan polisi. Kami dengan polisi sudah CNC, clear and clear. Wah, dan sekarang Peggy Setiawan sudah tidak ada punya hubungan hukum apapun antara Vina dan Eki, kematian Vina dan Eki ini. Dan kami tidak menuntut polisi juga. Ganti rugi juga kami tidak tuntut. Kan gitu. Yang kami mau tuntut adalah karena ucapannya si Aep ini sehingga klien kami menjadi korban, kami pastikan bahwa hari Senin kami akan laporkan si Aep. Kuncinya kan salah satunya adalah di Aep ya, gitu. Terus dengan ditambah lagi kesurupan Linda dan lain-lain, berita ini benar-benar melebar luas, menambah rumit, amburadul. Terus sampai-sampai nih bapaknya Aep yang harus meminta maaf gitu kan, sebagai bapak yang bijak pasti minta maaf gitu. Sementara Aep sekarang di mana gitu. Aep ini harusnya kan mungkin bisa memberanikan diri seperti Dede, berterus terang supaya kasus ini tidak semakin larut, biar cepat bebas 6 terpidana ya, karena proses PK Sakatalia sekarang hasilnya masih panjang, belum lagi nanti PK Sakatalia yang 6 terpidana gimana, ditambah Sudirman yang sekarang sampai harus sakit punggungnya kena pistol karet, diperlakukan kurang manusiawi ya, kasar apalah gitu, miris gitu kan. Secara mental Sudirman paling sakit pastinya. Kita simak lagi dari permohonan maafnya bapaknya Aep gimana nih. Di samping saya ini ada Pak Rudi Pelor. Ya, beliau ini adalah ayanda dari Aep, yang katanya Aep melaporkan bapaknya disekap, disandra, apapun lah bahasanya. Ya, ini kami hadirkan, ini ada di Pengadilan Negeri Cirebon bersama dengan saya. Kebetulan kami adalah juga kuasa hukum dari Bapak Deddy Mulyadi. Ya, dengan ini kami sampaikan tidak betul apa yang disampaikan. Ya, Pak Deddy sudah sampaikan kepada kami. Ya, kami semua di sini juga bagian dari tim hukum dari pribadi Pak Deddy Mulyadi. Kalau tidak segera melarat ya ataupun menarik kembali laporannya Aep ya, maka kami tim hukum akan segera mengambil upaya hukum, langkah hukum ya. Kami tentu akan memperjuangkan. Kalau dibilang disekap ya Pak Rudi Pelor lah, coba sampaikan dulu Pak. Apa betul nggak disekap? Coba silakan Pak Rudi. Ya silakan nih kamera. Sebetulnya saya nggak disekap.
sesuai kemauan saya sendiri, ingin tinggal sama Pak Dedi. Saya minta kerjaan aja di Pak Dedi, gitu aja. Pak, tujuannya ke sini apa Pak Rudi? Tujuan saya ke sini untuk mengantarkan saksi dan mohon maaf sama keluarga terpidana. Sekali lagi saya mohon maaf sama keluarga yang terpidana dari keluarga AF. Ada yang mau sampaikan Pak? Mohon maaf atas nama apa Pak? Mohon maaf kenapa Pak? Ya mohon maaf atas kesalahan, mungkin atas kesalahan anak saya ataupun istilah bagi pribadi saya, pokoknya saya minta maaf atas kesalahan Ada yang ingin disampaikan Pak untuk AF Pak? Untuk AF ada yang mau disampaikan? Untuk AF Pak, mau disampaikan Pak apa Pak? AF ya, kalau kepengen saya mah AF biar kumpul sama keluarga, jadi enak gitu. Jadi istilahnya bisa bantu-bantu orang tua kerja sama Pak. Harapannya AF jujur atau bagaimana Pak? Ya harapannya jujur aja. Gitu. Nanti Bapak tahu kalau AF ini ngasih keterangan palsu atau gimana Pak? Nggak tahu. Jadi sampai sekarang aja AF belum bisa memberikan pernyataan jujur yang diharapkan oleh ayahnya, walaupun ayahnya sudah berupaya minta maaf ya ke 6 terpidana gitu. Tinggal ditunggu aja nanti AF bisa memberanikan diri nggak ya muncul gitu. Dan ini juga ada sampai pesan ya dari beliau bilang, untuk Pak Rudiana dan kawan-kawan, daripada mempertahankan kebohongan lebih baik jujur. Simak aja detailnya seperti apa. Semua orang pasti membujuk untuk ya sudahlah gitu, kalau memang kasus ini salah tangkap atau ternyata murni kecelakaan gimana, malu kan gitu. Tapi ini memang lagi proses sih, belum ada bisa mastiin benar atau salah, tinggal nanti teknologi yang bisa buktinya dikeluarkan gitu. Pak Rudiana dan siapapun yang terlibat atas peristiwa yang menyengsarakan 8 orang ini melakukan sedikit upaya perbaikan dengan menyampaikan keterangan yang benar tentang peristiwa yang terjadi 2016 itu seperti apa. Jadi daripada mempertahankan kebohongan yang kemudian akan mempermalukan diri sendiri, lebih baik dengan kerelaan membuat terang peristiwa itu sendiri. Karena Pak Rudiana dan kawan-kawan ya adalah aktor-aktor terjadinya peristiwa rampasan mereka terhadap 8 orang terpidana. Lalu apa jadinya kalau PK Sakatal nanti hasilnya ditolak? Ya jangan sampai lah, tinggal nunggu aja nanti hasilnya gimana gitu. Makanya Pak Bowo Sentilin Farhad Abbas, pengacara Sakatal nih, gimana nanti hasilnya, jangan sampai kasus ini berbelit. Lebih detailnya kita simak. PK-nya ini katakanlah Sakatal ditolak ya, karena PK-nya kan menyoal masalah kematiannya si Vina dan Eki ya, matinya karena dibunuh atau di kecelakaan tunggal kan gitu. Namun kalau gue nggak pernah yakin bahwa PK itu akan diterima, karena banyak banget kayak nasi uduk novumnya Farhad Abbas itu bukan gue ini ya, kayak nasi uduk gitu, jadi campur baur banyak. Jadi membingungkan hakim kalau menurut gue. Ada novum buat kesaksian palsu, ada novum buat mempersoalkan kematian, ada novum buat ini, ada novum buat itu, terlalu banyak sekali. Jadi nggak fokus dan nggak objektif juga. Jadi kalau seandainya kita berbicara masalah relevansi daripada perkara itu, kita tetap mengacu kepada KUHP ya, pasal 268, pasal 263 ya. Yang dikhawatirkan memang hasil PK Sakatal nanti hasilnya itu sesuai harapan atau ditolak ya, karena kasihan lah, sudah sejauh ini berjuang, Sakatal konsisten didampingi Bu Titin juga ya. Dan yang paling mirisnya lagi nih, dikatakan oleh salah satu pengacara Sakatal, yaitu bernama Edwin Partogi ya, menegaskan berkas perkara kliennya tidak pernah diserahkan kepada tim pengacara sejak proses penyidikan, padahal Sakatal telah divonis bersalah dalam kasus kematian Vina dan Eki. Namun menurut Edwin, selama ini proses hukum yang berjalan hanya berdasarkan berkas perkara terpidana lainnya, yaitu Ripaldi. Jadi berkas perkara Sakatal sengaja tidak diserahkan atau justru memang tidak pernah ada. Ini jadi kayak berantakan gak sih? Emang gimana sih nih kualitas kinerja dari sisi hukum gitu? Kita simak aja di sini ya. Itu hal yang sudah ditanyakan, dimintakan oleh Bu Titin selama melakukan pembelaan terhadap Sakatal, dan hal itu tidak diperoleh oleh Bu Titin.
Jadi Saka Tatal yang sudah divonis menjalani 3 tahun 8 bulan bebas bersyarat di 2020, baru kemarin Juli 2024 ia menyelesaikan masa tahanannya, Iya, tidak ada berkasnya tidak ada berkasnya. sampai detik ini. Sampai detik ini, Bu Titin mengajukan permintaan resmi ke pengadilan dan diperolehnya adalah berkas ini. Tidak ada atau tidak diberikan oleh pengadilan. Yang diterima oleh Bu Titin berkas ini. Jadi sejauh fakta yang ada, berkas Saka Tatal Jadi bisa tidak ada. dinilai sendiri ya. Sebenarnya masih dagdikduk, masih penasaran. Dan PK 6 terpidana juga belum sampai sekarang proses persidangan dan lain-lain. Apalagi hasil berkas perkara Saka Tatal lagi ini banyak kejanggalan ya. Nanti tunggu aja hasilnya, semoga yang terbaik gitu sih di kasus Vina ini. Penasaran gitu, penasaran juga sama nanti kalau Ibtu Rudiana dipanggil, diberikan disuruh diminta memberikan keterangan kejelasan seperti apa 2016 silam gitulah, flashback belakang hasilnya gimana. Penasaran sih kalau nanti mereka bisa muncul di media lagi ya, khususnya di meja hijau nih di pengadilan gitu. Tunggu aja update-nya lagi di channel Suara Atas Sang Istri. Makasih yang sudah nonton, bye.